Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Satu kesempatan yang indah untuk kami bisa bersama-sama dengan hamba-Nya, Bapak Pendeta Dr. Timotius Widodo, yang sudah bersedia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab yang sama-sama kami nikmati malam hari ini. Roh Kudus engkau bekerja, mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi setiap kami yang hadir dalam Zoom online malam hari ini, supaya pengertian yang baru, hikmat yang baru dari Tuhan ada atas kami semua. Kami boleh mengenal Yesus Kristus dengan benar, dengan baik. Dan terlebih daripada itu Tuhan, hidup kami semakin diubahkan, diperbaharui di dalam kasih kuasa Tuhan, supaya kehidupan kami ini semakin memuliakan Tuhan dan semakin menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara kami malam hari ini, PA kami malam hari ini, dari awal sampai pada akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami percaya tidak ada suatu gangguan apapun, kami percaya kami akan menikmati PA malam hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya, doa permohonan ucapan syukur kami ini, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya langsung serahkan kepada hambanya, Bapak Timotius Widodo. Silakan Pak Tim. Ya, terima kasih Pak James. Selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, malam hari ini kita mau melanjutkan materi kita. Kalau kemarin yang lalu-lalu sudah belajar apakah pelayanan itu, lalu kualifikasi pelayan. Nah, itu secara umum ya Bapak Ibu. Saya harap kita semua bisa mengerti dan mempraktekkan di dalam pelayanan itu. Nah, pada malam hari ini, saudara, saya mau menyampaikan bagian yang sangat penting. Kenapa penting? Nanti kita akan lihat spesifik, dan ini sifatnya pribadi Bapak Ibu. Ya, yaitu tentang new birth ya, yaitu lahir baru. Oke, mungkin kita mendengar lahir baru atau bahkan nggak pernah disinggung di mimbar di gereja, karena orang itu langsung mengatakan yang penting kan percaya Yesus selamat gitu ya saudara. Nah, coba ada 3 pertanyaan ini Bapak Ibu. Apakah itu, jadi lahir baru itu apa? Kemudian apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalaminya? Terus kapan? Oke, saya beri waktu singkat saja 2 menitan ya saudara, ceritakan. Nah, jadi kelahiran baru itu bukan hanya pengertian, tapi pengalaman. Oke, Pak Luki dulu aja. Full timer. Ada nggak kira-kira full timer hamba Tuhan yang belum lahir baru? Nah, nanti kita akan berdiskusi, saudara. Hamba Tuhan, pendeta besar sekalipun, sudah lahir baru, atau ada belum lahir baru? Oke, nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya, silakan Pak Luki dulu. Ya, apakah sudah mengalami? Kira-kira kapan mengalaminya? Ya, saya sudah mengalami lahir baru di tahun 93. Ya, kalau sejak kecil memang Kristen ya, sudah dari kecil ikut sekolah minggu gitu. Sampai SD, SMP saya bantu mama saya. Mama saya buka persekutuan doa, tapi saya masih belum benar-benar mengenal Tuhan ya secara pribadi. Jadi kalau hanya rutinitas keagamaan, saya memang Kristen, dan kebetulan opa saya gembala sidang. Gitu. Jadi kalau sejak kecil saya ikut sekolah minggu, SD, SMP saya melayani Tuhan di bidang musik. Kebetulan saya bisa musik gitar ya. Jadi saya melayani, ikut persekutuan mama saya yang buka, namanya PD Alright Labora. Di Tuhan sampai benar-benar Tuhan panggil saya pada waktu saya ikut youth camp ya. Youth camp itu mau kenaikan kelas SMA ya. SMA itu youth camp Bible camp ya, ada di Lawang. Nah, sejak itu saya benar-benar bisa merasakan Yesus jamah saya. Di tempat itu saya dibaptis ya, sampai saat ini ya. Dan dampak dari
saya mengenal Tuhan, ya sampai saat ini. Jadi ada satu perubahan di mana saya maksudnya goblok, nggak ngerti apa-apa ya Pak. Sampai mama saya dikasih vidoran, nggak ngerti cara pikir apa, nggak bisa. Tapi ya puji Tuhan, sampai di SMA saya bisa menyelesaikan SMA sampai kuliah juga, semua berkat Tuhan. Sampai saya masuk di satu perusahaan Jepang, pagar tirikan ya, itu ya semua karena Tuhan. Tapi di akhir semuanya sih kemungkinan itu salah saya ya. Saya juga mengintrospeksi kenapa saya di PHK secara sepihak. Tapi sampai saat ini saya berdoa supaya ownernya itu atau atasan saya itu bisa membaca email yang sudah saya kirimkan bahwa saya tidak terlibat dalam hal pembakaran pabrik itu. Ya, puji Tuhan. Sampai belajar. Oke, terima kasih. Satu lagi, Bu Hartati, boleh mau menyampaikan, Bu? Bisa? Ya, bisa Ibu? Nah, ini ada Bulia, rekan Bapak Ibu ya. Ya, atau siapa yang bersedia cerita sebentar? Bu Sungka atau? Ya, nggak ada. Masalahnya ini jangan-jangan nggak tahu ya, kapan lahir baruku. Iya gitu ya. Oke, ayo kita pelajari bersama ya. Memang ada orang yang nggak tahu kapan lahirnya, gitu ya. Sama seperti oma-oma kalau ditanya, ya. Saya pernah mendata jemaat itu ada 2 oma. Waktu itu ya umur 80 tahun kalau nggak salah. Lalu saya tanya, lahirnya kapan? Pokoknya bulan apa, waktu gunung apa meletus, katanya gitu saudara. Loh, oke, itu tahun sekian berarti. Itu bisa di Google ya, dicari ya, saudara ya. Bulan katakanlah bulan April, gunung apa meletus. Terus tanggal berapa? Nggak tahu. Pokoknya pas gunung itu meletus katanya. Jadi tahunnya juga nggak tahu. Ya akhirnya saya yang cari sendiri gunung itu meletus itu kapan, saudara. Nah, jadi kalau Bapak Ibu malam ini yang nggak tahu lahir barunya kapan, bisa jadi ya seperti Oma tadi itu. Nggak tahu. Pokoknya aku sudah lahir, Pak. Ya, soal tanggalnya, bulannya, tahunnya kapan, aku nggak tahu. Tapi kalau kita lahir di dalam dunia, pasti tahu ya, ada akte kelahirannya. Nah, tapi memang sehubungan dengan kelahiran baru, memang sulit kalau ditanya. Nah, tadi Pak Luki jelas, dia bisa mengaku tahun 93 waktu ikut retreat atau youth camp. Ya kan? Di situ mengenal Tuhan, pertemuan Tuhan, sampai akhirnya menyadari. Dan, nah ini yang penting, setelah lahir itu bertumbuh. Itu yang penting, saudara. Ya, setelah lahir pasti bertumbuh, betul nggak? Kita semua dulu lahir, katakanlah saya 52 tahun yang lalu, Pak Willy lebih senior, Pak James sama mungkin ya Pak James ya umurnya ya, atau tua saya jangan-jangan. Nah, Bapak Ibu lihat ya, ketika lahir, bayi, ya, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, tua. Betul? Nah, kalau ada orang Kristen yang nggak pernah bertumbuh, dipertanyakan. Ada 2 kemungkinan. Belum lahir, apa sakit. Jadi pertumbuhannya terganggu. Ya, Bapak Ibu, 2 kemungkinan. Bisa jadi belum lahir baru, atau yang kedua, sakit rohaninya. Jadi bermasalah. Saudara. Oke, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, kalau kita boleh merenungkan di dalam firman Tuhan, nah ayatnya itu Yohanes 3 ayat 1 sampai 10, lalu 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi apakah itu? Apakah sudah mengalaminya? Kapan? Lalu buktinya apa? Nah, kurang satu lagi ya, buktinya apa? Tadi Pak Luki sudah menyampaikan, saudara, ada perubahan, ada dampaknya, saudara. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, sebelum lebih lanjut, kenapa
kelahiran baru itu sangat penting. Jadi urgensi kelahiran baru. Kenapa sangat penting? Karena fakta. Fakta apa? Roma 3 ayat 23-24. Karena manusia, coba kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi faktanya, saudara, kenapa kelahiran baru itu sangat penting? Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi berdosa. Lalu yang kedua, walaupun dosa sudah diampuni, sudah dilahirkan baru, status kita ini sebenarnya ini loh, saudara ya, pendosa. Ya, orang berdosa, mantan orang berdosa. Nah, boleh disebut pendosa, saudara. Ya, ini soal status. Ya. Nah, kita melihat di situ, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan. Kasih karunia yang dimaksud di sini, memang kita selalu berpikir kasih karunia yang menyelamatkan. Betul. Ya, saudara. Yang menyelamatkan itu kasih karunia, bukan iman. Iya kan? Iman itu sarananya. Nanti kita akan lihat. Yaitu iman di dalam Kristus. Percaya kepada Yesus itu sarana atau alatnya. Ya, seperti ilustrasi yang gampang. Waktu kita cuci tangan, kita perlu airnya atau perlu pipanya. Buat apa ada pipanya, ada keran yang baik, tapi airnya nggak keluar. Pasti saudara marah-marah kan? Nah, lebih baik nggak usah pakai pipa, tapi kita butuh airnya. Nah, air itulah anugerah Tuhan, air itulah kasih karunia, lalu pipanya itu adalah sarana, yaitu iman. Makanya Efesus 2, 8, 9 itu mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan oleh iman, tapi melalui iman. Nah, itu salah terjemahan ya. Kalau oleh iman, seolah-olah iman yang menyelamatkan. Padahal iman nggak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan tetap kasih karunia. Walaupun ada ayat yang mengatakan, Yesus berkata kepada orang sakit, yang sakit kusta sembuh, lalu yang wanita pendarahan itu ya, pergilah imanmu telah menyelamatkan kau. Walaupun ada kalimat pergilah imanmu menyelamatkan kau. Tapi yang dimaksud di situ bukan iman yang menyelamatkan. Ya saudara. Tapi iman kepada Kristus itu yang menyelamatkan. Iman kepada firman Tuhan itu yang menyelamatkan. Oke, dikatakan dengan cuma-cuma, gratis. Saudara. Kalau istilah bisnis itu Pak James, mungkin Pak Willy juga sudah tahu ya, tidak ada makan siang gratis. Jadi kalau orang diajak makan siang itu pasti ada apa, saudara? Udang di balik batu. Iya kan? Ini klien saya, wah diajak makan, lalu ngobrol, tujuannya apa? Nah itu pasti saudara ya, supaya proyeknya bisa tembus dan lain sebagainya. Nah jadi walaupun saya dan saudara diselamatkan oleh kasih karunia itu gratis, berarti ada yang bayar. Ya kan? Siapa yang bayar? Yaitu pengorbanan, penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara. Oke, jadi kita lihat di situ kenapa harus dilahirkan baru, karena faktanya saya dan saudara adalah orang berdosa, dan kita sampai hari ini pun tetap pendosa. Jadi statusnya itu mantan orang berdosa, saudara. Nah, walaupun sudah dilahirkan baru, bukan tidak bisa berbuat dosa, saudara. Masih bisa jatuh dalam dosa, bisa. Gitu ya. Jadi orang yang dilahirkan baru itu, sudah dilahirkan baru itu bukan orang yang tidak bisa berbuat dosa. Enggak, saudara. Ya, makanya saya sebut pendosa. Oke. Nah, kita mesti baca Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10 terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau baca, saudara-saudara. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ya, silakan. Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawabnya, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, dan aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya, amin. Makasih Pak James. Lalu satu lagi, hafal ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Jadi, setelah orang itu, orang berdosa tadi dilahirkan baru, maka orang tersebut sudah menjadi ciptaan baru, secara status ya, saudara. Oke, lalu kita bisa melihat, nah, lahir baru tidak sama dengan percaya Yesus, dan lahir baru tidak sama dengan dibaptis. Coba sudah renungkan sekali lagi. Kelahiran baru tidak sama dengan percaya Yesus, dan kelahiran baru tidak sama dengan dibaptis. Seringkali kan orang mendefinisikan, aku percaya Yesus, nah artinya aku sudah lahir baru. Terus yang kedua, aku sudah dibaptis air, makanya aku lahir baru. Makanya gereja-gereja yang kuno ya, termasuk gereja saya, nama Timotius itu nama baptisan, saudara. Aslinya nggak ada. Ya, hanya Widodo saja. Nggak pakai Timotius, tapi terkenalnya Timotius ya, saudara. Nah, itu di akte baptisan memang saya Timotius. Ditulis seperti itu. Nah, kenapa? Sama seperti baru lahir, anak baru lahir kan diberi nama, saudara. Nah, itulah diberi nama Timotius. Nah, saudara, kalau kita belajar di Alkitab, apakah benar kelahiran baru itu, saudara, sama dengan percaya Yesus atau sama dengan dibaptis? Enggak, saudara. Ya, jadi sederhananya begini. Orang yang sudah lahir baru mampu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saudara. Nah, dibaptis itu persoalan lain. Ya, saudara, itu ketaatan. Itu lain lagi, ketaatan amanat agung ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak ada hubungannya dengan kelahiran baru. Ya, tapi ada juga Pak orang yang dibaptis saat itu juga lahir baru, ada juga sih saudara. Tapi sebenarnya kita mau melihat saudara, buktinya kalau seandainya ini benar, lahir baru sama dengan percaya Yesus, sama dengan percaya Yesus katakanlah. Tapi di Alkitab ada dijelaskan kepada kita orang yang percaya Yesus tapi belum lahir baru. Oke, kita baca ya, Yohanes 8. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke 33 sampai 32. Nah, ini percaya Yesus tapi belum lahir baru. Aneh. Harusnya orang yang percaya Yesus itu akibat sudah dilahirkan baru. Tapi kenyataannya ada orang yang percaya Yesus belum lahir baru. Coba Yohanes 8 ayat 30, 31, 32. Boleh dibaca lagi, Pak? Yohanes 8 ayat 30, 31, 32. Ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, makasih. Dan seterusnya. Lalu ayat 37 saya baca, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu, saudara, berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak boleh tempat di dalam kamu. Ayat berikutnya yang kedua, Yesus dikatakan orang Samaria dan kerasukan setan. Dan Yesus mau dilempari batu. Siapakah yang mau melempari batu Yesus? Siapakah yang mau membunuh Yesus? Siapakah yang mengatakan Yesus orang gila? Orang yang percaya Yesus. Nah, ini percaya model apa, saudara? Percaya Yesus, tapi mau bunuh Yesus. Nah, jadi kelahiran baru tidak sama dengan percaya Yesus. Kelahiran baru juga tidak sama dengan dibaptis. Buktinya orang yang sudah dibaptis kelakuannya tambah buruk. Iya toh, saudara? Tidak bertobat, malah tobat. Lihat dia. Iya toh? Nah, oke.
Kita lihat berikutnya. Nah, jadi definisinya ini, saudara. Kelahiran baru itu ya dilahirkan kembali, bahasanya tadi banyak ya. Yesus mengatakan dilahirkan dari atas, dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Nah, itu pasti secara figuratif. Roh itu Roh Kudus, saudara. Air itu bukan baptisan air. Nah, yang lalu ada yang murid saya pernah apa istilahnya beda pendapat, debat ya, saudara di kelas itu ya, saudara. Air ini pasti baptisan air, Pak, gitu ya. Rohnya itu kan Roh Kudus. Oke, kalau rohnya Roh Kudus secara figuratif, bukan literal, ya toh, saudara, tidak bisa kelihatan, berarti secara rohani, berarti airnya juga secara rohani dong, bukan air secara fisik. Nah, lalu saya menjelaskan air yang dimaksud itu apa. Nanti kita lihat di surat 1 Petrus. Ternyata firman. Jadi yang melahirkan baru itu adalah firman. Ketika diberitakan. Apa buktinya? Kisah Rasul 2. 3.000 jiwa bertobat. 3.000 jiwa percaya Yesus. Lebih tepatnya 3.000 jiwa lahir baru. Kenapa? Karena dengar firman Tuhan yang melahirkan baru. Jadi kuasa firman dan kuasa Roh Kudus itu yang menyanggupkan orang berdosa untuk percaya Yesus. Oke, jadi definisi secara literalnya, kata Yunaninya anoten itu dari semula benar-benar radikal. Kemudian dilahirkan lagi atau kedua kali, dilahirkan dari atas, yaitu dari Allah. Saudara. Nah, ini kalau mau lebih sederhana, ada satu buku judulnya Diselamatkan oleh Anugerah. Yang nulis itu ya Anthony A. Hoekema. Memberikan definisi. Jadi lahir baru itu apa? Sederhananya ini Bapak Ibu. Orang berdosa dibawa datang pada Kristus. Saya dan saudara sudah, yang tadinya orang berdosa, kemudian dibawa oleh Roh Kudus atau bahasa Kisah Rasul 16, hatinya dibuka oleh Tuhan. Ya toh? Paulus mengajar, Ibu Lydia beserta keluarga, lalu Tuhan membuka hatinya, lalu Ibu Lydia akhirnya percaya Yesus. Setelah dengar firman Tuhan, setelah itu dibaptis seisi keluarga. Nah, jadi yang pertama, membawa orang berdosa datang pada Kristus. Sudah, tapi belum cukup. Yang kedua, mengubah hati yang dulu mati secara rohani sekarang menjadi hidup. Jadi buktinya hidup di sini apa? Ada gairah, saudara, untuk beribadah dan melayani Tuhan. Bersemangat hal-hal rohani. Nah, bahasa Wahyu mengatakan cinta mula-mula. Pernah mengalami itu enggak, saudara? Maunya itu minggu terus. Ya, loh, kemarin minggu. Kalau bisa besok minggu. Kalau bisa setiap saat minggu terus. Supaya apa? Bisa beribadah dan melayani Tuhan. Nah, itu, saudara. Tapi ada juga orang Kristen yang berkata, minggu lagi, ke gereja lagi, pelayanan lagi. Nah, ini dipertanyakan, saudara. Memang orang itu datang kepada Kristus, tapi hatinya masih keras. Jangan-jangan hatinya masih mati nih, secara rohani ya, saudara. Belum hidup. Nah, itu dipertanyakan. Ya, terus yang ketiga ini yang penting. Biasanya orang berhenti sampai pertama dan kedua saja, tapi yang ketiga. Dan sekarang bertobat dari dosa, maksudnya apa, saudara? Hidup yang terus-menerus, apa istilahnya, diubah, karena bertobat itu ada dua artinya. Percaya Yesus itu orang juga mengatakan bertobat, benar nggak? Yang dulu belum percaya Yesus, lalu sekarang percaya Yesus, ngakunya apa? Setelah saya bertobat, saudara. Nah, dulu berarti belum ya. Sama seperti Kisah Rasul 2 itu ketika Petrus berkhotbah, orang banyak akan bertanya, apa yang harus kami lakukan, saudara-saudara? Bertobatlah, Petrus berkata. Artinya apa? 3.000 jiwa tadinya belum percaya Yesus, lalu percaya Yesus. Tapi ada arti yang kedua, bertobat. Apakah itu, saudara? Hidup yang terus diubah. Nah, itu dikatakan Yesus kepada murid-muridnya ya. Jikalau engkau tidak bertobat, para rasul. Masih ingat, saudara? Dan sama menjadi seperti anak kecil, engkau tidak akan layak mendapat kerajaan surga. Loh, para rasul suruh bertobat, artinya apa? Sudah percaya Yesus kok suruh percaya Yesus? Berarti bukan itu maksudnya. Maksudnya apa, saudara? Terjemahan lain mengatakan jikalau engkau tidak berubah. Nah, jadi terus-menerus berubah, semakin baik, semakin serupa dengan Kristus. Sifat hidup karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu artinya bertobat. Ya, kalau belum percaya Yesus itu juga bertobat. Tapi yang sudah percaya Yesus, saudara,
hidup dalam perubahan setiap saat, setiap waktu. Ya. Kemudian percaya. Percaya kepada Injil. Iya, makasih. Sebentar, kok nggak bisa di-mute ya, Pak Luki? Nah, setelah itu percaya Injil. Seperti malam ini kita ikut pemahaman Alkitab, pendalaman Alkitab, belajar Alkitab, dan terakhir apa? Melayani Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu malam ini renungkan. Kalau saudara mengaku sudah lahir baru, ya, coba kriteria ini ada nggak dalam hidup kita, saudara? Memang ini sebenarnya topik yang pertama, sebelum pelayanan sama kualifikasi pelayan sebenarnya. Tapi memang sengaja saya balik. Sebab kalau langsung di sini nanti banyak yang angkat tangan. Nggak mau melayani, saudara. Kenapa? Ternyata aku belum lahir baru. Nah, kan repot, saudara. Nanti Pak James sama Pak Willy yang terus berdua melayani lagi, jangan-jangan. Ya, oke, itu definisinya. Saudara renungkan. Nah, kalau William Barclay mendefinisikan apa itu kelahiran baru, perubahan radikal. Bukan karena kemampuan manusia, tetapi kuasa dan anugerah Allah. Oke, di Yohanes pasal 3 kita melihat. Ternyata kelahiran baru itu sangat penting. Esensi kelahiran baru. Kenapa? Dikatakan Yohanes 3 ayat 1, ya, harus. Kalau saudara lihat tadi, ya, Yohanes 3 ayat 3, 5, 7 itu harus. Makanya ayat 7 dikatakan suatu keharusan. Harus dialami oleh siapapun. Termasuk Nikodemus yang adalah orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, dan pengajar, kata Alkitab. Jadi pejabat sekalipun, golongan atas, ya, intelektual sekalipun harus mengalami. Ya, dari atas sampai terendah. Rakyat biasa harus mengalami. Kenapa, saudara? Karena Yesus berkata, kalau tidak dilahirkan baru, dilahirkan dari atas, dilahirkan dari air dan roh, Yesus tadi mengatakan apa? Tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk kerajaan surga, lihat saja nggak diizinkan, saudara. Nah, bukankah tujuan kita masuk dalam kerajaan surga, kan? Nah, satu cara yaitu apa? Melalui kelahiran baru. Itu satu-satunya cara, saudara. Oke, yang ketiga keharusan, dan nah ini yang penting. Coba kita baca satu ayat ini, setelah itu kita diskusikan ya. Efesus 2 ayat 5. Coba buka Alkitabnya masing-masing, minta tolong. Coba Pak James membaca Efesus 2 ayat 5. Efesus 2 ayat 5 ya. Ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Oke, makasih. Ayat 4 dan 5 saya baca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ketika disebut telah menghidupkan, saudara, itu terjadinya sekejap atau seketika. Kita semua lahir yang generasi tua normal ya. Kalau generasi sekarang operasi, Bapak Ibu ya. Tapi yang normal. Coba suami-suami yang mendampingi istri melahirkan anaknya, saudara, apa yang terjadi? Ketika sudah kelihatan rambutnya, kepalanya, lalu keluar ya, saudara, terus dokternya itu narik pelan-pelan apa cepat? Kalau pelan-pelan, pelan ya. Wah, kita suami pasti pukul dokternya, saudara. Kenapa? Karena istri sudah menderita kesakitan. Tapi yang terjadi, dua anak saya lihat, dokter pegang kepala, langsung tarik, set. Cepet, saudara. Kalau saya yang tarik, mungkin badannya ketinggalan ya. Karena saya bukan dokter. Nah, demikian juga kelahiran baru, sekejap, seketika. Tadi Yohanes 3 ayat yang ke-8, seperti angin. Ya kan? Angin berembus, engkau bisa merasakan, tapi tidak tahu datangnya dari mana. Karena kita nggak pernah bisa melihat angin itu. Dan dia bergerak sangat cepat. Demikian juga orang yang lahir dari Roh Kudus, kata Alkitab. Nah, jadi artinya apa? Sekejap, seketika, setelah itu berdampak. Nah,
Kalau mau sederhana lagi, apa tuh buktinya orang sudah lahir baru, hidup saya, hidup saudara itu berdampak, berguna, menjadi berkat bagi orang lain. Itu ya, saudara. Oke, nah prosesnya sekarang, supaya kita mengerti secara sederhana. Ternyata ada benih ilahi, yang namanya benih iman, yang ditanamkan Allah kepada manusia sejak lahir. Saudara, siapa yang mengatakan itu ya? Ketika kita lahir, siapapun itu sudah diberi benih iman, yaitu apa? Kesadaran, keyakinan ada Allah yang menciptakan. Saudara. Nah, jadi nantinya Kristen apa enggak Kristen, ya, saudara, ateis sekalipun, ya, yang mengaku tidak ada Allah, pasti dari dalam hatinya, ya, saudara, pasti mengakui bahwa ada pencipta. Nah, itu yang disebut dengan benih ilahi. Saudara, Allah yang menanamkan, Allah yang memberikan itu. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 9 saya pernah khotbahkan waktu pakai YouTube ya, saudara ya. Judulnya apa? Lahir dari Allah. Saya masih ingat. Itu awal-awal pandemi itu, saudara. Ya, nanti dilihat lagi YouTube-nya, saudara, judulnya Lahir dari Allah. Ternyata di situ dikatakan apa? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi karena benih ilahi ada di dalam dia. Nah, jadi ketika sudah lahir baru, bersyukur ada benih ilahi yang ditanamkan, ya, saudara. Terus itu yang membuat kita kuat melawan dosa, godaan-godaan itu. Makanya dikatakan tidak berbuat dosa lagi. Nah, yang penting laginya itu. Lagi itu artinya kebiasaan terus-menerus. Bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi saat itu dia berduka cita, menangis, lalu menyesal, minta ampun di hadapan Tuhan. Kembali kepada Tuhan dan tidak hidup di dalam dosa itu. Nah, tapi ada orang Kristen yang senang dengan dosa. Nah, bahasa kitab Roma itu apa? Dibelenggu, terbelenggu dengan dosa itu. Lalu yang kedua, Roma 1 ayat 18, benih itu jangan ditindas. Kata Yunaninya kateko ya, ditahan, dihalangi, dikurung, lalu akhirnya mati. Orang yang sangat berdosa ketika membuat orang lain benih imannya mati. Itu Allah, kata kitab, murka dari surga kepada orang-orang yang demikian. Ya, lalu biarkan benih iman itu bertumbuh, yaitu melalui kelahiran. Lalu Alkitab memberikan dua analogi tentang kelahiran baru itu. Jadi, saudara, kelahiran baru itu langkah awal. Nah, seringkali kan orang berpikir yang penting itu langkah akhir, Pak. Benar enggak, Bapak Ibu? Yang penting itu langkah akhir. Saudara, bagaimana bisa langkah akhir kalau tidak dimulai langkah awalnya? Langkah awalnya apa? Ya kelahiran baru itu. Bagaimana bisa kalau belum mengalami kelahiran baru, saudara, kemudian langkah akhirnya diselamatkan. Lalu orang ini akan menjawab, penjahat itu, Pak. Kan itu langkah akhir. Salah satu penjahat kan selamat, betul ya? Percaya Yesus. Kalau saya melihat itu bukan langkah akhir penjahat itu. Justru penjahat itu mengalami langkah awal. Yaitu percaya Yesus, berseru, Yesus ingatlah akan aku. Yesus tolonglah aku. Nah, bisa berseru pada Yesus karena apa? 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kapan dikatakan ada Roh Kudus dalam hidup kita? Ketika kita lahir baru. Oke, analogi yang pertama, tumbuhan. Coba kita baca satu ayat. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Ya, silakan Pak James. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, amin. Terima kasih. Firman Tuhan mengatakan jemaat telah menerima Kristus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Lalu ayat yang ketujuh. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus dan seterusnya. Jadi seringkali orang berkata, kamu kok nggak berbuah? Oke, kalau dia di
analogikan seperti tumbuhan, bagaimana tumbuhan itu bisa berbuah kalau nggak pernah bertumbuh? Benar ya, saudara? Bagaimana tumbuhan itu bisa bertumbuh kalau nggak pernah berakar? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jadi dia harus berakar ke dalam, kemudian bertumbuh ke atas. Nah, setelah bertumbuh ke atas, pasti berbuah. Ingat Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu, yang kemarin sudah saya khotbahkan ya, saudara, orang percaya yang berbahagia. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau tertanam, saudara, pasti berakar ke dalam dan bertumbuh ke atas. Benar ya? Tapi kalau pohon itu dipindah-pindah, seminggu ditanam di sini, lalu dicabut, dipindah di lokasi yang lain. Lalu 2 minggu dicabut lagi, dipindah ke lokasi yang lain. Lalu sebulan dipindah lagi, saudara. Apa yang terjadi dengan tumbuhan yang seperti itu? Mati. Nah, demikian juga orang Kristen. Harus tertanam di gereja lokal. Jangan pindah-pindah. Nah, seringkali orang Kristen alasannya kenapa pindah-pindah? Pembicaranya bagus-bagus, Pak. Hebat-hebat. Gerejaku, Pak Gembala khotbahnya kurang mantap, makanya saya kesana kemari. Kalau seperti itu, Bapak Ibu, dijamin nggak bertumbuh. Malah bingung. Kenapa? Karena pembicara A ngajar seperti ini, pembicara B ngajar begini, C begini. Akhirnya dia bingung sendiri. Dan yang kedua, kalau mati biarkan saja, Pak. Pergi ke kuburan sendiri. Kenapa? Karena bingung ini pihak peti matinya. Ini yang melayani siapa ini? Gitu ya, gerejanya mana? Nggak jelas. Gitu ya. Tapi jangan khawatir. Ternyata pihak peti mati punya persiapan pendeta banyak, saudara-saudara. Ya, saya beberapa kali dihubungi. Pak, tolong tutup peti sama pemakaman sekalian. Loh, itu nggak punya gembala tuh dia. Nggak tahu, Pak. Nggak jelas gerejanya di mana. Ya sudah, kalau Pak Tim bisa, ya bisa. Lalu saya bilang, kok mendadak? Ya namanya mati kan mendadak, Bapak Ibu ya. Nggak ada mati direncanakan. Nah, yang rugi jemaat itu sendiri. Kenapa? Karena dia pindah-pindah. Dijamin nggak berbuah. Mati. Dan ingat apa yang dikatakan Alkitab. Matius 3:10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Bukan pada pohon loh ya. Pada akar. Kalau pohon itu tidak menghasilkan buah, akan ditebang sampai ke akar-akarnya. Kalau ditebang pohonnya, batangnya bisa tumbuh lagi. Tapi kalau sudah akarnya yang ditebang, mati, binasa, saudara-saudara. Yesus pernah marah di Markus 11 ayat 12 sampai 14. Pohon ara yang tidak berbuah dikutuk, ya, mandul. Daunnya banyak tapi nggak ada buahnya. Tuhan marah dan mengutuk, akhirnya kering sampai ke akar-akarnya. Jadi saudara, kehidupan orang Kristen yang terkutuk adalah seperti pohon yang tidak pernah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Lalu analogi yang kedua, seperti bayi. Ya, ini sesi berikutnya kita akan membahas 1 Petrus pasal 2. Itu bukti orang sudah lahir baru. Tapi malam ini kita akan membahas tentang kelahiran baru itu apa. Nah, ini yang paling akhir. Saya renungkan, ini proses pertumbuhan. Ya, kita semua sebelum lahir, Bapak Ibu, ya, sebelum jadi bayi kan kita mundur ya. Mesti lahir dulu lalu apa? Nggak langsung besar kan? Ya, janin lalu embrio, terus yang awal-awal benih. Nah, ini ada ayatnya. Coba Galatia 4 ayat 19. Paulus mengatakan itu. Galatia 4 ayat 19, tadi yang dinyanyikan Pak Luki, ya, ayat yang itu ya, yang hidupku bukan karena aku lagi itu ya. Coba Galatia 4 ayat yang ke-19. Galatia 4 ayat 19, firman Tuhan, anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, makasih. Jadi Paulus menganggap sebagai seorang ibu yang akan melahirkan jiwa-jiwa. Jadi gembala sidang itu bagaikan seorang ibu yang terus mengandung. Ya, saudara. Sebenarnya sukacitanya gembala itu bukan gerejanya, jemaatnya banyak.
Buat apa gerejanya besar, jemaatnya banyak, tapi jemaatnya itu nggak lahir baru? Itu binasa semua loh Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkata apa? Nggak bisa melihat kerajaan surga loh. Nah, sukacitanya hamba Tuhan itu ketika jemaatnya lahir baru semua. Yesus saja ditinggalkan ribuan orang, nggak masalah. Karena ribuan orang tadi mengaku percaya, tapi nggak bertobat. Mengaku percaya, tapi mau bunuh Yesus. Karena firman Tuhan tidak beroleh tempat di dalam hatinya, kata firman Tuhan. Dengan kata lain, mereka tidak mau taat kepada firman. Ya buat apa? Saudara. Oke, jadi sudah lihat ini ya, benih ilahi, lalu kemudian bertumbuh, ya, besar, janin, lalu lahir. Ini tidak ada seorang pun yang tahu kapan lahirnya. Yang normal ya Bapak Ibu. Ya, dokter anak saya itu saya tanya ya, dokter kandungan ya, saya tanya, dok lahirnya kapan? Yang nomor 2 itu kan Februari ya. Kalau bisa tanggalnya persis dengan saya. Loh kenapa Pak? Dokternya tanya, iya supaya kalau ulang tahun ngirit, saya bilang. Jadi papa sama anaknya barengan ulang tahun. Ternyata tidak sama, tidak bisa tepat. Selisih 3 hari Bapak Ibu. Ya, nah kalau bisa tepat kan enak. Terus kenapa dok kok nggak tahu kapan lahirnya dengan pasti? Iya, aku bukan Tuhan. Kalau operasi gampang saja kan? Nah, sama saudara. Jadi kita bisa melihat yang tahu ya lahir, yang melahirkan tadi kan Roh Kudus ya. Ya kehendak Tuhan, waktunya Tuhan. Nah setelah lahir apa? Nanti yang akan datang kita lihat 1 Petrus 2 ini ya. Bertumbuh jadi anak-anak. Terus dewasa, tua, sempurna. Kata Alkitab. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku yang di surga sempurna. Oke, sedikit lagi. Akibat kelahiran baru, 1 Yohanes 2 nanti dibaca ya, saudara, berbuat kebenaran. Nah, jadi kalau orang Kristen ngaku lahir baru tapi hidupnya penuh dengan dosa dan kejahatan, ya dipertanyakan, saudara. Yang kedua, membenci dosa. Mengasihi Tuhan, membenci dosa. Yang ketiga, mengasihi sesama. 1 Yohanes 3:9, 1 Yohanes 4:7 ya. Lalu memiliki iman dan melakukan firman. 1 Yohanes 5, 1-3. Mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kenapa? Karena pengaruh dunia itu sangat jahat. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan apa? Keinginan dunia, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang itu mengasihi dunia, kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Sebab ada 3 ya, yang ada di dalam dunia, keinginan mata, keinginan apa? Ayo kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Ayat terakhir, 1 Yohanes 2 15-17. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, amin, saudara. Ya, walaupun pengaruh dunia itu indah, dahsyat, kita harus mengalahkannya. Yesus pun dicobai oleh iblis ya. Segala kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, kuberikan kepadamu, jikalau engkau menyembah aku. Yesus menolak, nyala iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya, jadi saudara, lihat ya, ini bukti orang sudah lahir baru. Jadi tidak boleh isi khotbahnya ya hal duniawi. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah ini kan kecenderungan orang ya Bapak Ibu ya. Kecenderungan hamba Tuhan juga, kecenderungan pelayan Tuhan kayak begini saudara. Nah dipertanyakan, dia sudah lahir baru apa belum? Dan yang terakhir ini yang penting. Ini seringkali ditanyakan. Orang yang sudah lahir baru dijaga oleh Kristus. 1 Yohanes 5 ya, yang ke-18. Saya masih ingat, saya sudah sampaikan di rumahnya Pak Willy waktu itu ya. Waktu PA, saudara. Ya, jadi tidak bisa digendam, apalagi dihipnotis, dirasuk setan, nggak bisa, saudara. Dan yang terpenting, orang yang sudah dilahirkan baru itu tidak akan berpaling dari anugerah.
Sekali milik Yesus, tetap milik Yesus. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya.